Men, Yes. Bah, Xperia One Mark V, man. Udah sampai kapan lo gak ada bilang-bilang gue? kemarin sampai ini biar surprise Gokil. aja. Mantap. Ya, biasa, Gondrai. Oke. 5 hari pesan, alhamdulillah di Bea Cukai nggak terlalu lama kali ini. Jadi Cepet banget. cepet. Ya, by the way, link ke Gondrai Store udah gue taruh di deskripsi. Gokil. Jadi lo udah pakai kurang lebih hampir 24 jam nih. Gue pengen tahu dong, first impression lo kayak gimana pakai Xperia One Mark V? Alright, langsung aja let's dive into the content. First impression, Xperia One Mark V. Pertama-tama, boxnya dulu. Boxnya ini antara dia pelit atau bogrinya pol banget, men? Iya, Yang mana nih, men? Project. Jadi memang boxnya itu terbuat dari apa sih dia recycled material dari laut. Ocean bound atau something gitu lah, sama kayak TWS-nya dia yang XM5 Iya. dulu mirip-mirip ya. Dan kalau yang lain-lain bangsanya iPhone, Samsung itu nggak ngasih batok charger doang, ini nggak ngasih. Dia pol-polan nih. Pol-polan, nggak ada kabel USB sama sekali. Jadi kalau lu suruh gue unboxing, ya udah gitu. Gak ada doang. gunanya juga gitu ya, buka langsung handphone sama booklet. Oke, men. Lo sebagai fanboynya Sony yang open-minded, ya kan, yang nggak lebay, coba jujur deh, kekurangan dari flagship Sony sebelumnya apa aja yang udah di-fix di sini? Gini, jadi ada beberapa ya memang yang sebelumnya tuh selalu menjadi apa ya pengganjal hati gue untuk benar-benar pakai Sony Xperia flagship seriesnya, Xperia One series ini untuk jangka waktu yang lama. Oke. Kita start sama obvious things dulu deh. Hal pertama ya soal desain. Basically desainnya ya gini-gini aja. Dari Xperia One pertama, Yes. Mark One, ya begini-begini aja, belum ada perubahan yang berarti secara design language in Betul. general. Tapi coba kalau lo lihat, gue sih bisa apresiasi apa ya? Minor details-nya ya. Details yang ada perubahan di sini. Ya kayak tekstur bodi belakangnya, ini frame-nya juga kayak Xperia Pro ya. Pro Eye. Betul. Jadi berasa lebih mewah, elegan sebenarnya Dan kalau in grippy. person. Ya. Dan grippy. Cuma minusnya lebih tajam di tangan. Kalau lo Oke, grip gitu oke. lebih tajam tuh belakangnya. Ya kan? Terus warnanya gue suka sebenarnya yang silver ini. Ini menurut gue cukup fresh aja. Cuman yang kaki juga bagus. Yang hitam ya kalau lo konvensional orangnya ya konservatif ya, go with the black one. Ya good things-nya tetap ada di sini. Contoh misalnya headphone jack. Oke. Mungkin the only flagship phone, real flagship phone yang bukan gaming phone yang masih punya headphone jack. Ya Xperia One Mark V ini. Dan ya masih ada SD card juga, tetap kita bisa congkel, ya kan? Tetap bisa congkelnya, nggak perlu ditusuk-tusuk, ya kan? Jadi di dalam box apa perlunya namanya SIM ejector? Nggak ada namanya pasti SIM ejector. Iya kan? juga sih. Tuh, tinggal congkel, masih Sony banget. Oke, isu dari sebelumnya yang masih cukup mengganggukan soal panas ya. Panas saat kita jepret kamera, panas saat kita ngegame, itu sekarang kemarin lo sempat coba sebentar gimana? Buat game, gue coba main LOL Wild Rift. Oke. 2 game. Oke. Pertama di ruangan AC on WiFi, kedua di ruangan non AC. Oke. Tidak ada frame drop sama sekali. Gue main 120 fps. Oke, oke. Full res, full FPS, no frame drop at all. Suhunya paling cuma 39, men. Oke, berarti Ya memang 8 Gen 2. 8 Gen 2 memang sedingin itu kan. dan memang gue sempat baca-baca juga ada improvement secara cooling systemnya, men. Menurut gue sih enggak. Menurut gue enggak. Ya dia dingin bukan gara-gara cooling system yang gimana-gimana ya karena 8 Gen 2 udah jauh Oke, lebih dingin. oke, Gitu. oke. Gitu di wildlife stress test ya stabilitasnya 63%, 70% ya Ya. ya fine lah gitu loh, masih oke. Tapi yang penting tadi gue bilang, gue belum coba Genshin apalah segala macam. Gue kayaknya nggak akan juga main Genshin di sini ya. Ini it's not a gaming phone, ini bukan Oke. nggak akan gue pakai gaming. Gue main Wild Rift aja udah bagus gitu. Dan di Wild Rift yang penting oke, fine. Nah kalau di luar gaming, gue coba-coba misalnya lagi nggak ngapa-ngapain di handphone didiemin tuh sekitar 25 derajat dapat idle-nya. Begitu dipakai rata-rata 33. Nah setelah ngambil foto dan video dalam jangka waktu yang lama, hampir nonstop, hasilnya nanti dulu. Kita bridging langsung ke hasil fotonya dulu. Yang dulunya autonya jelek. Oke. Sekarang gimana?
Nah dulu, kamera autonya kan jelek, ampas lah ya. Processingnya jelek, detailnya jelek, segala macam lah. Manualnya sih bagus. Nah tapi sekarang, ini surprisingly udah ada improvement yang lumayan bagus gitu loh. Bahkan comparable sama yang memang traditionally smartphone camera yang auto-centric, yaitu adalah S23 Ultra. Betul. Di beberapa kondisi, gue bisa melihat bahwa soal detail itu lebih bagus malah di Xperia One Mark V. Ya, gue juga udah sempat lihat tadi hasilnya. Apa yang dia bilang valid, tapi dengan catatan ya, kita harus play around dengan color profile yang disediakan. Buat selera gue, dan kita punya karakter foto-foto, itu lebih cocok mode vivid ya. Di banyak kondisi memang Vivid lebih komersial dan lebih eye pleasing. Cuma ya balik lagi ke selera masing-masing, dan Sony memberikan kebebasan itu buat user memilih. Bisa juga teknik lama dipakai ya kalau berasa fotonya terlalu bright, kalau moto orang, matiin face eye detection. Sometimes juga dengan color profile yang mode vivid ini kita bisa dapat foto yang amazing banget dengan sekali jepret saja gitu loh. Yang mana hal itu jarang bisa kita temukan di generasi-generasi sebelumnya. Nah, fitur-fitur yang gue udah sempat coba ya, basically yang udah ada dari sebelumnya, soal variable zoom, ya kan, kita bisa ngezoom dari 3,5 sampai 5, sekian kali. Dan bagusnya auto itu di hampir semua kondisi termasuk low light. Dan sekarang akhirnya finally ya di sini ada yang namanya night mode, walaupun kita tidak bisa forcefully kita paksa nyala tuh nggak bisa, jadi dia cuma bisa auto dan off. Oke. Cuman ya hasil night mode-nya ini ya menurut gue ya udah bagus men gitu loh. Yang bisa dicatat juga untuk perekaman video, kamera belakang semuanya bisa up to 4K 120 fps. Kalau selfie mentok di 4K 60 fps. Terus buat mode stabilisasinya juga kalian bisa play around sampai yang ke paling tinggi settingannya di mode 30 fps ya. Betul, itu stabilisasinya paling maksimal itu di 4K 30 fps. Kalau 120 mati stabilisasinya. Cuman yang 120 kan lo pakai buat slow mo juga anyway. Kayak footage yang gue kasih lihat sekarang ini nih. Jadi kita akan slow mo, nggak akan kelihatan jerky-nya, nggak akan kelihatan goyang-goyangnya, itu aman. Sebaik-baiknya improvement yang ada di Xperia One Mark V ini, tapi masih adalah kekurangannya yang nanti akan kita bahas secara lebih mendetail di camera comparison dan full reviewnya. Betul. Kita bakal compare ini bersama 6 flagship yang keluar di 2023 plus beberapa handphone yang memang notable secara kamera foto maupun video. Oh ya, soal suhu saat ngambil foto dan video berlama-lama termasuk di outdoor yang panas tadi ya, itu mencapai 41 sampai dengan 42 derajat Celcius temperatur smartphone-nya. Dan tidak ada warning apapun. Ya 4142 kalau setrik tadi sih wajar men, itu wajar banget gitu loh. Apalagi kita ngambilnya 4K 60, jepret non-stop. 120 juga. 4K 120 juga. Dan nggak ada warning apapun. Dan setelah itu balik ke home screen, ya udah standar lagi, nggak ada tiba-tiba jadi pelan lah apalah, nggak, none whatsoever. Nice. Anyway, lanjut beberapa hal lagi yang gue temukan di sini. Memang ini dari gue buka box sampai sekarang ini belum ada software update. Oke. Ini baru ada di Hong Kong soalnya. Jadi memang ini benar-benar first factory firmware. Oke. Ya kan. Jadi secara bug tuh bakal masih ada, jelas ada bug refresh rate yang kadang-kadang kalau lo udah panas dia akan di 60 dan lo harus switch on and off supaya dia di 120 Hz lagi refresh rate-nya. Sama ada beberapa bug-bug lain lah. Itu gue harap itu segera di-update. Seperti yang tadi kami bilang, dari dalam box nggak dapet charger. Ngomongin soal charger baterai, Sony memang konservatif soal yang satu ini ya, betul-betul mau menjaga kesehatan baterainya, ya kan? Nah, jadi chargernya pun cuma bisa, kalaupun kita beli charger USB PD yang support TPS, dia cuma bisa maksimal narik 30 watt. Gue coba kemarin, ya setengah jam pertama memang cepat men. Setengah jam pertama tuh cepat, bisa keisi sekitar 47%. Dan untuk full tuh sekitar 1,5 jam lebih, 1 jam 40 menit baru keisi full. Karena dia memang sama, apa ya, handphone selain handphone Cina kan emang begitu ya. Kebanyakan mereka lama di trickle charge, di 10% terakhir tuh dia akan lama banget untuk preserve umur lifetime baterainya in general gitu loh. Nah terus ini kita udah pakai seharian, gue pakai dari pagi, oke? Gue mau kasih tahu aja, kita coba foto-foto sekian banyak, ini nggak pernah nyambung ke WiFi sekalipun. Full mobile data, baterainya, kita lihat 5 jam, screen on time, super duper heavy use, ya. Tidak pernah connect ke WiFi, always on mobile data, ngerekam 4K 60, 4K 120, foto udah gue nggak tahu berapa ratus. Ya pokoknya all about camera dan kita push abis-abisan hari ini. Abis-abisan,
dan masih dapat 5 jam screen on time, which itu dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya cukup bagus untuk ukuran baterai 5000 mAh yang satu ini. Kalau dipakai normal, gue cukup yakin seperti gue baca juga di perbandingannya di GSM Arena, itu around the same sama Find X6 Pro kita, which ya udah standar smartphone 8 Gen 2. Alright, itu aja yang bisa kita sampaikan dalam pemakaian 1x24 jam hari pertama bersama Sony Xperia One Mark V. Sisanya jangan lupa nonton kamera comparison biar tahu lah posisinya kamera auto Sony Xperia One Mark V ini ada di mana dibandingin flagship pada umumnya, ya kan? Terus juga buat review lengkapnya ya nanti setelah kita pakai udah lebih lama, lebih tahu, lebih kenal sama handphonenya, baru kita review lengkap. Jangan lupa ya, kalau kalian mau beli handphone ini, belinya di Gondry Store karena Gondry masukinnya secara resmi, jadi sinyal dan IMEI itu dijamin aman. Mantap. Sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gua Lesa, Gue Satish, and this is K2G. tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. No Sony, no party. Ha.